Mengapa ya Yusuf menjadi anak kesayangan Yakub? Wah, karena Yusuf adalah anak yang dinanti-nantikan setelah Yakub memohon kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Nah, selain itu, Yusuf adalah anak dari Rahel, istri kesayangan Yakub. Tentu saja Yakub menjadi sangat sayang sama Yusuf. Karena begitu sayangnya, Yakub memberikan Yusuf sebuah baju yang maha indah, limited edition, khusus untuk Yusuf. Suatu kali Yusuf bermimpi. Lalu Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Sungguh mimpi yang aneh ya. Apa maksudnya ya? Mimpi itu pun diceritakan kepada ayahnya Yakub. Lalu Yakub bertanya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu itu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Setelah itu, Wah, gawat-gawat. Kakak-kakak Yusuf kesannya sudah memuncak nih. Ketika Yusuf tidak bersama dengan mereka, kakak-kakaknya mempunyai rencana untuk Yusuf. Bukan rencana yang baik, tapi yang jahat. Mereka ingin membunuh Yusuf. Dan setelah dibunuh, Yusuf akan dilemparkan ke dalam sumur. Lalu mereka akan berbohong dengan mengatakan bahwa Yusuf mati karena diterkam binatang buas. Waduh, jahat sekali ya. Tapi Tuhan punya rencana yang baik untuk Yusuf. Melalui Ruben, Tuhan menyelamatkan Yusuf dari kematian. Ruben berhasil menggagalkan rencana jahat saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Lalu Yusuf menemui kakak-kakaknya di padang, tempat mereka menggembalakan kambing domba. Lalu Yusuf dibawa ke hadapan mereka, jubahnya ditanggalkan, lalu dibuang ke dalam sumur. Wah, kasihan sekali kamu Yusuf. Kakak-kakakmu di atas sana sedang menikmati makanan, sedangkan kamu di sini sendirian dalam kegelapan. Suara apa itu? Sepertinya ada yang datang. Coba kita lihat.
Ternyata mereka adalah pedagang dari Midian. Seorang kakak Yusuf yang bernama Yehuda berpikir bahwa akan lebih menguntungkan jika Yusuf dijual saja kepada pedagang itu. Kakak-kakak Yusuf yang lain juga menyetujuinya. Mereka menjual Yusuf kepada para saudagar itu. Dan Yusuf pun akhirnya dibawa ke Mesir. Lalu, apa yang dikatakan kepada ayah mereka ya? Mereka berbohong. Mereka memperlihatkan jubah Yusuf yang sudah dicelupkan darah kambing dan meminta Yakub untuk memeriksanya. Kemudian, Yakub sangat sedih ketika didapati jubah anak kesayangannya itu bersimbah darah. Binatang buas telah memakannya. Sampailah Yusuf di rumah Potifar. Wah, asik sekali. Sebagai seorang budak. Ya, budak kan orang yang diperjualbelikan. Walah, kayak barang aja ya. Beli, terima barang, lalu bayar. Seperti apa ya rasanya diperjualbelikan? Pasti tidak menyenangkan. Tapi nggak apa-apa deh, daripada tadi dia mati dibunuh oleh kakak-kakaknya. Ya, tentu saja karena Tuhan menyertai Yusuf. Meskipun menjadi budak, Tuhan membuat segala pekerjaan Yusuf selalu berhasil. Oleh karena itulah, Yusuf dikasih oleh tuannya yang bernama Potifar. Suatu ketika, Yusuf diajak oleh istri tuannya untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf menolak. Ia ingat bahwa Allah tidak menyukai dosa. Ia pun lari. Kemudian istri Potifar mengatakan hal yang tidak benar kepada semua orang yang ada di rumah itu. Bahwa Yusuf sudah berbuat jahat kepadanya. Mendengar hal itu, Potifar sangat marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tetapi sekali lagi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Wow, luar biasa! Suatu hari, Di tempat tahanan, Yusuf kedatangan juru minuman dan juru roti kerajaan. Mereka dipenjara karena kesalahan mereka terhadap raja. Suatu hari, mereka bermimpi. Tapi mereka bingung karena tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Melihat wajah mereka yang kebingungan, Yusuf pun bertanya kepada mereka. Lalu mereka menceritakan mimpinya. Yusuf menjelaskan arti mimpi juru minuman itu. Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau menjadi juru minumannya. Yusuf berpesan kepada juru minum agar ia mengingat Yusuf apabila ia sudah kembali ke istana raja. Lalu, Yusuf juga menjelaskan arti mimpi juru roti. Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan akan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan daging dari tubuhmu. Dan terjadilah tepat seperti yang dikatakan Yusuf kepada mereka. Juru roti dihukum. Juru minum kembali melayani di istana raja. Namun, apa yang terjadi kemudian? Juru minuman itu lupa pesan Yusuf. Sampai 2 tahun kemudian. Itu adalah mimpi Firaun. Apa artinya ya? Apakah kalian tahu?
Ketika itu, Firaun sangat gelisah hatinya karena tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Bahkan seluruh ahli dan orang berilmu di Mesir pun tidak ada yang bisa. Mendengar hal ini, juru minum berkata kepada Firaun. Ketika ia berada di dalam penjara, ia bertemu dengan seseorang yang dapat mengartikan mimpinya. Wah, siapakah dia? Ya, Yusuf. Yusuf dapat menjelaskan apa arti mimpi juru minum dan juru roti. Kemudian apa yang dikatakan Yusuf itu benar-benar terjadi. Wah, Firaun tidak sabar melihat siapa itu Yusuf. Lalu ia segera memanggil Yusuf ke hadapannya. Lalu ia menceritakan mimpinya itu. Yusuf menjelaskan arti mimpi Firaun tersebut. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula dengan ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Wah, mimpi Firaun itu diulang sampai 2 kali. Artinya Allah telah menetapkan dan akan segera melakukannya. Harus ada seorang yang berakal budi dan bijaksana untuk menjadi penguasa di Mesir. Jelas, tentu saja ini bukan pekerjaan mudah. Firaun pun setuju. Lalu Firaun melihat bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah, berakal budi, dan bijaksana. Karena Allah telah memberitahukan kepada Yusuf semua yang akan terjadi. Maka Firaun pun mengangkat Yusuf berkuasa di seluruh tanah Mesir. Tepat seperti yang Tuhan beritahukan kepada Yusuf. 7 tahun kelimpahan. Dan tibalah tahun kelaparan. Semua negeri kelaparan kecuali satu negeri, yaitu di Mesir. Begitu pula tanah Kanaan tempat ayah dan saudara-saudara Yusuf berada. Maka Yakub, ayah Yusuf, menyuruh saudara-saudaranya itu pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Lalu di Mesir, saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf. Namun mereka tidak mengenalinya. Karena Yusuf berpakaian seperti orang Mesir dan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Tapi Yusuf tahu bahwa itu adalah kakak-kakaknya. Setelah Yusuf memberitahu mereka, maka takutlah saudara-saudara itu. Mereka berpikir pasti Yusuf akan membalas dendam dan mencelakakan mereka. Tapi, wah, apa yang terjadi? Yusuf menangis, memeluk mereka, dan mengampuni mereka. Ia berkata, "Janganlah bersusah hati, janganlah menyesal diri, karena kau menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku menduduki kamu." Lalu Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk menjemput Yakub, ayahnya. Yakub sangat gembira. Ternyata Yusuf masih hidup. Maka berangkatlah Yakub dan seluruh anak-anak dari saudara-saudaranya. Kambing ternak, harta bendanya juga dibawa ke Mesir. Dan mereka menetap di tanah Goshen yang ada di Mesir. Nah, dari kisah Yusuf ini, kita melihat turun naiknya perjalanan hidup Yusuf. Mulai dari Yusuf menjadi anak kesayangan ayahnya, dibuatkan jubah yang sangat indah. Yusuf dibenci kakak-kakaknya. Yusuf dibuang, dijual, menjadi budak di Mesir. Lalu ia menjadi kesayangan Potifar. Tapi dia difitnah, dipenjara. Namun kemudian dia menjadi kesayangan kepala penjara.
sampai diangkat Firaun untuk menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan ayah dan saudara-saudaranya dari bencana kelaparan. Allah menyertai Yusuf sepanjang waktu, dalam keadaan yang baik maupun yang buruk. Allah bisa saja mencegah hal yang buruk terjadi pada Yusuf, tapi Allah mempunyai rencana dan tujuan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Semuanya itu untuk menyatakan kebesarannya dan menggenapi rencananya, menyelamatkan umatnya dan membawa kebaikan bagi kita, umat pilihannya. Allah mengizinkan Yusuf mengalami kesulitan agar ayah dan saudara-saudaranya itu terhindar dari kelaparan. Allah merelakan Yesus mengalami kesulitan, bahkan sampai mati di atas kayu salib, agar kita semua ini diselamatkan dari dosa. Allah kita adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Allah berdaulat dalam segala sesuatu. God intended it for good.